Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bertanya, ya Allah, kami ingin berubah menjadi lebih baik, ingin belajar tentang aturan agama-agama kami, dari mana memulainya? Dan nanti kita akan dibuat kaget ini, ya. Boleh jadi kita akan kaget bahwa ternyata aturan Allah tidak melulu terikat dengan urusan ibadah ritual, tapi terkait dengan semua aspek kehidupan kita. Ya. Mari kita perhatikan. Wa ma atakumur rasul. Kaidah pertama. Allah sampaikan wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan semua yang dibawa oleh Rasul, semua yang dituntunkan pada kita oleh Rasul, kalimatnya menggunakan ma. Ya, saya tuliskan di sini ma. Ya, saya pindahkan. Ma ini dalam bahasa Arab dikenal dengan ismun mausulun yadullu ala al-'amiyah. Huruf yang menunjuk kepada benda, keterangan atau ajaran tanpa batas. Tanpa batas, sifatnya luas, komprehensif. Diterjemahkan dengan apapun. Seakan-akan Quran ingin mengatakan apa saja yang dibawa oleh Nabi, apapun itu. Ya, baik tuntunan ibadahnya, tuntunan kehidupannya, sepanjang Nabi membawa itu, kata Quran, fakhudhu, cepat ambil. Ya. Dan cara mengambilnya menggunakan fa di situ. Ya. Fa itu harfu atfin bila hudud. Jadi huruf yang merangkai dua peristiwa berbeda, tapi tanpa jeda. Ya. Peristiwa pertama Allah turunkan aturan lewat Nabi. Peristiwa kedua kita mesti mengambil. Antara diturunkan dengan kita ngambil, itu nggak ada jeda. Jadi begitu diberikan, cepat ambil. Saya berikan padanannya misalnya. Terdengar suara saya insya Allah? Baik. Hadis riwayat An-Nasai, nomor hadis 863 misalnya kan, atau dari yang paling gampang saja 886. An-Nasai 886. Nabi mengajarkan ketika Anda bertakbir, angkat tangannya, ya, bisa sejajar dengan bahu. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 715, bisa sejajar dengan daun telinga. Hadis Muslim nomor hadis 391, di An-Nasai 1101. Tapi dari mulai mengangkat seperti ini sampai meletakkan di sini, kata Nabi fawadha'a. Perhatikan kalimatnya pakai fa. Fa, cepat. Jadi di antara mengangkat sampai meletakkan, cepat letakkan. Begitu diangkat begini, angkat, Allah langsung letakkan pakai fa. Jadi tidak ada jeda yang lain, tidak ada gerakan yang lain. Ya, kalau kalimatnya menggunakan thumma wada'a, artinya ada jeda dari mulai mengangkat sampai meletakkan. Ini saking cepatnya kata Nabi, begitu Anda angkat segera letakkan. Karena itu para ulama sepakat di sini tidak ada yang berbeda, dari mulai mengangkat sampai meletakkan itu tidak ditemukan gerakan-gerakan yang lainnya. Misal saya beri contoh ya. Ya ada sementara misalnya sahabat-sahabat kita, oh kayaknya nggak enak kalau kemudian bertakbir kiri duluan. Ya nggak sopan, saya pengen kanan duluan misalnya. Jadi begitu bertakbir, Allah kanannya masuk, kirinya ditepukkan, kemudian ditutup ya. Ada sebagian yang kakinya ngangkat, Allah kaki ngangkat misalnya begini. Nah, itu mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan atau menyalahkan ya. Tapi ternyata setelah diteliti, kami alhamdulillah punya koleksi 1235 kitab hadis di rumah. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Itu di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena sudah jelas gitu. Jadi begitu diangkat langsung letakkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, maksud saya ingin terangkan huruf fa yang ada di sini. Begitu Nabi berikan aturan, cepat ambil. Ya, cepat ambil. Jadi seakan-akan ini penting loh. Ini penting gitu. Ya. Saking pentingnya, Masya Allah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 129. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 2 ayat 129. Pelan-pelan. Saking pentingnya segala ketentuan aturan yang dibawa oleh Nabi ini, itu sampai diingatkan oleh dua orang Nabi dan Rasul sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai diingatkan dan dimohonkan kepada Allah supaya umatnya bisa mengikutinya. Ya, saya berikan gambaran bahasa Qurannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Awas hati-hati ya, bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan bangunan Ka'bah. Ka'bah siapa yang bangun? Halo? Oh, nggak usah ngarang ya, kita kembalikan ke Quran aja dulu. Baik ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 misalnya, posisi sebelah kiri, paling pertengahan. Inna awwala baitin wudi'a linnas.
Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bahasanya bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi ketika manusia pertama turun ke muka bumi, itu Ka'bah sudah ada. Jelas ya? Itu bahasa Qurannya. Ya. Siapa manusia pertama yang diturunkan ke bumi? Tahu dari mana? Ya. Baik, baik. Quran surah kedua Al-Baqarah, kan? Ayat ke-38, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Itu Nabi Adam. Qulna hbitu minha jami'a. Kami firmankan mulai saat ini turun kalian semua ke bumi. Siapa yang disuruh turun itu? Baik, Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam yang turun ke muka bumi. Di saat Adam diturunkan ke bumi, Ka'bah sudah ada. Ya. Tapi nanti ya, setelah Adam kemudian berkeluarga, punya keturunan-keturunan, nanti di masa Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar itu. Banjir ini kemudian, menyapu bangunan-bangunan atas Ka'bah. Dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5 sampai dengan 6 generasi. Setiap generasi paling minimal itu hidupnya sampai 1000-2000 tahun. Ya, Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyyanah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam. Ini terhapus, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab pondasi, kalau satu saja, itu disebut dengan qaidah. Tapi kalau sisinya lebih daripada 1, 2, 3, 4, bahkan 3 sampai lebih, ya, itu berubah dari kaidah menjadi qawaid. Qawaid. Sekarang perhatikan, Ka'bah ada berapa sisi? 4. Berapa pondasi? 4. Karena itu kalimatnya bukan kaidah tapi qawaid. Ya, 4 sisi pondasi Ka'bah. Di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Jadi bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Diabadikanlah kisahnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas. Meninggikan bahasa Arabnya rafa'a, akan meninggikan yarfa'. Lihat kalimatnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Dan pelajarilah, ingatlah ketika kami perintahkan pada Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Ketika beliau akan memulai meninggikannya, pijakan pertama untuk meninggikan disebut dengan makam. Maka ketika berpijak di sebelah sini, misal, ya, berpijak beliau untuk meninggikan, maka disebut dengan makam. Sampai hari ini wilayah ini disebut dengan makam Ibrahim. Qadar Allah ketika beliau akan mulai membangun, anaknya yang baru beranjak mau dewasa itu merasakan beban kerja ayahnya, ingin menolong. Dia bawa batu. Batu bahasa Arabnya hajar. Hajar aswad, batu hitam. Kan? Hajar. Kalau mulai disusun-susun menjadi sebuah bangunan tertentu, ya, atau bagian-bagian tertentu misalnya disebut dengan hijar. Maka dia datang kemudian ingin membawa bagiannya, dia susun-susun. Ya, bagian yang dibawa oleh anak ini disebut dengan hijar Ismail. Sampai dengan hari ini. Dulu itu bagian dari Ka'bah. Karena itu Ismail ditempatkan di bagian akhir di ayat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kenapa diakhirkan kalimat Ismail? Untuk menunjukkan pesan bahwa beban kerja anak ini berbeda dengan ayahnya. Hanya bantu-bantu saja. Dari masa Nabi Ibrahim ke masa Nabi Nuh ada kisaran 6-7 generasi. Ibrahim bin Adhar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Ditinggikan bangunan ini jadi. Setelah jadi inilah kemudian keduanya berdoa di samping Ka'bah. Perhatikan saya lompat langsung ke ayat 129-nya. Saking pentingnya misi ini. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul di generasi terakhir nanti yang dilahirkan di seputaran Ka'bah dari kalangan orang-orang di sini. Saya mau tanya, mohon izin, siapa rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah? Tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Silahkan cek. Tidak ada Nabi satupun yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kelahirannya Nabi Muhammad sudah didoakan oleh 2 Nabi dan Rasul sekaligus. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kurang lebih jaraknya 30 generasi ke Nabi Muhammad SAW. Setiap generasi 1000 sampai 2000 tahun. Kalau 30 kali 2000 berapa tahun didoakan sebelum kelahirannya?
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahirannya. Yang penting bukan lahir nabinya, tapi ada sesuatu yang diharapkan dibawa oleh Nabi ini menjadi pedoman dan manfaat untuk umat di masa Nabinya. Apa itu? Kita turunkan. Yatslu alaihim ayatika. Ya Allah, utus seorang Rasul yang nanti lahir di sekitaran Ka'bah dari kalangan orang-orang di sini. Yang dia membawa tuntunan, satu, yatslu alaihim ayatika. Membacakan, menyampaikan petunjuk ayat-ayatmu, petunjuk kehidupan. Ini satu, petunjuk Allah. Tidak disebutkan ayat kecuali petunjuk Allah. Jadi kalau kita ingin beraktivitas, bagaimana aktivitasnya supaya mudah? Ada petunjuk Allahnya. Ada petunjuk Allahnya. Ya. Nanti dalam bahasa Quran, semua petunjuk ini disebut dengan hudan. Ya. Nabi Adam ketika turun diberikan petunjuk disebut dengan hudan. Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a. Adam, turun kalian semua ke muka bumi sekarang. Jalani kehidupan. Ya, lihat kalimatnya. Faman tabi'a huda di ujungnya. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka saat kamu turun akan menjalani hidup, akan kami turunkan dari kami bimbingan kehidupan. Ayat disebut dengan hudan. Lihat kalimatnya. Qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua sekarang ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang dariku petunjuk-petunjuk untuk menjalani kehidupan. Faman tabi'a hudaya. Maka siapa yang cepat mengambil petunjukku ini, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Aku jamin, kata Allah, hidupnya tidak akan pernah gelisah dan tidak akan larut dalam kesedihan. Ketika Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi Rasul, beliau pun diberikan hudan untuk membimbing umatnya. Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya, spesial untuk umat terakhir sampai hari kiamat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Untuk umat terakhir, bimbingan ini disebut dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kata Allah, apa fungsi Quran? Masya Allah. Ya, mohon izin Pak Ibu sekalian, ini bukan bacaan biasa. Allah tidak menginginkan kita baca Quran sekadar dibaca. Kata Allah, isi Quran itu semuanya petunjuk yang memudahkan kehidupan kita. Jadi semua solusi kehidupan kita itu ada di Quran, Pak Bu. Semuanya. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nanti di ujung kalau ada waktu kita bacakan dengan cepat ya. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, di situ ada semua. Dan kalau Anda bisa keluarkan petunjuknya, itu dijamin oleh Allah. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra. Dengan petunjuk ini, Allah inginkan hidup kalian mudah. Jadi kalau kita keluarkan petunjuk Quran, itu ada jaminan Allah, pasti mudah. Ada ayat tentang rumah tangga. Saya agak kebingungan kenapa orang beriman seringkali ada persoalan dalam rumah tangganya. Padahal Allah telah keluarkan di situ. Begini kalau ada persoalan, begini masalahnya, begini solusinya. Bekerja bagaimana caranya supaya mudah, begini caranya. Menjalani kehidupan supaya mudah, begini caranya. Anda tinggal keluarkan saja, tilawahi, praktekkan. Saya mohon izin, berapa tahun sudah menjadi ayah dalam kehidupan? Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah di Quran? Ibu, ayat-ayat tentang ibu, ayat-ayat tentang anak. Ketika itu Anda keluarkan, tilawahi selama sebulan. Demi Allah saya katakan, tidak akan Anda temukan dalam kehidupan kecuali kenikmatan saja. Itu sudah jaminan. Ya. Wala yuridu bikumul usra, dan kami tidak menginginkan Anda susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah, kita nggak baca petunjuknya. Baik, dari bagaimana cara membaca petunjuk ini? Ya, bagaimana cara membaca petunjuk ini? Saya turunkan cepat. Izin, saya kasih contoh dulu ya, supaya mudah untuk dipahami. Tapi jangan ditulis ya, karena saya agak bacakan cepat nih. Ya, saya beri contoh. Dari mana taunya kalau isi Quran itu petunjuk kehidupan? Dari manusia sebelum lahir, sampai kembali kepada Allah. Itu Masya Allah. Di Quran itu detail sekali, ada urutannya. Nanti Nabi akan menjabarkan semua itu. Saya beri contoh cepat. Saat dalam kandungan, bagaimana supaya kondisi janinnya itu baik, sehat, kelahirannya nyaman, lancar, dan menyenangkan.
Terlahir anak yang soleh di Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASINya mengalir dengan lancar. Calon ayah dan ibu yang baru diberikan keturunan ini tidak kaget, gelisah menghadapi anak-anaknya dalam masa sampai 2 tahun. Di Quran surah kedua ayat ke-233. Tumbuh menjadi menjelang balik. Bagaimana diberikan pendidikan dini supaya dia dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, bergaul dengan baik dengan lingkungannya, perilakunya bagus. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Di situ dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, tidak mudah lupa berkah ilmunya. Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana supaya prestasinya pun bisa meningkat, terangkat di pelajaran sekolahnya. Quran surah ke-58 ayat 11-nya. Dia mulai naik lagi, mulai ketemu dengan temannya, bergaul. Bagaimana supaya tidak terjebak dengan pergaulan bebas, takwanya meningkat, di situ menjadi filter bagi dirinya. Quran surah ke-49 ayat 13. Tapi dengan fitrahnya kemudian bertemu dengan lawan jenisnya, mulai suka bagaimana cara melamarnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kalau jadi menikah, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah pernikahan, apa tugas pertama suami istri supaya bisa menempatkan sesuai dengan fungsinya? Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Allah tawarkan yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda baru bergerak sedikit, rezekinya langsung datang. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum bergerak, baru berdoa, rezeki sudah menghampiri Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Bagaimana dengan tugas ibu? Kadang-kadang merawat rumah tangga tidak mudah, anak-anak sulit diatur. Kadang-kadang mengatakan, bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-17 ayat ke-23 sampai dengan 24-nya. Kadang-kadang dalam merawat rumah tangga atau Anda yang bekerja, tidak mudah menghadapi tantangannya. Ada di Quran surah kedua ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142. Kadang-kadang Anda capek, lelah. Selelah apa? Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kadang ada yang sakit sampai dokter mengatakan, ini nggak ada obatnya, nggak mungkin sembuh nih. Vonisnya seperti ini. Kata Allah, tidak ada yang mustahil. Bisa diberikan. Seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda bekerja, kadang tidak mudah. Ada yang iri dengan Anda, ingin menyungkurkan, menyingkirkan, ingin menyudutkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Berlindung kepada Allah dengan Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Tapi kadang-kadang ada masalah besar sampai membuat dada Anda sesak, mata seakan-akan tertutup. Ada solusinya di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ke-88-nya. Sampai kemudian Anda tumbuh, alhamdulillah, rumah mulai luas, harta mulai berlimpah. Bagaimana cara mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Kalau ada persoalan, bagaimana sabar dalam menyikapinya? Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Sampai Anda berumah tangga, tidak sadar usia sudah 40 tahun lebih, orang tua masih ada. Bagaimana cara membahagiakan keduanya? Mungkin sulit membalasnya, tapi Anda bisa mencoba Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Sampai Anda tumbuh lagi, merasakan sudah mulai ada banyak cucu. Bagaimana menyiapkan mereka supaya bisa ke surga sama-sama? Quran surah ke-52 ayat ke-21. Lantas Anda bertanya, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu satu saat akan kembali kepada Allah. Kematian akan menghampiri kamu. Quran surah ketiga ayat 185. Bagaimana caranya ya Allah? Akan diutus malaikat maut untuk menjemput nyawamu. Quran surah ke-32 ayat ke-11 ya. Ya Allah, bagaimana cara menghadapi kematian itu? Apakah kematian itu mudah? Atau kadang-kadang menegangkan? Oh, kalau mudah boleh. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 ya. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Gampang caranya. Kerjakan banyak amal soleh di situ. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, boleh. Silahkan. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, bagaimana situasi alam kubur ketika kami pindah ke alam kubur? Kami tinggal di tempat yang luas, tamannya enak, luar biasa. Di alam kubur bagaimana? Kami tahu situasi malam pertama di alam dunia, tapi belum mengenal malam pertama di alam kubur. Pelajari Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Nikmatnya luar biasa. Allah, ada nggak adab kubur? Oh, kalau pengen coba silahkan. Quran surah ke-40 ayat ke-46, 47. Anda bisa dapatkan di situ bagaimana gambaran orang yang selalu ditampakkan api neraka di dalamnya. Ya Allah, bagaimana nanti saat hari hisab? Kamu nggak usah pikirkan, beramal saja dari sekarang. Nanti kalau amal kamu baik, bisa melihat Allah langsung tanpa hijab saat kamu boleh dihisab di hari kiamat. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23. Tapi kamu mesti hati-hati. Ada orang juga yang banyak amal salahnya, tidak ada amal salehnya, langsung diberikan gambaran masuk neraka tanpa hisab. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan ayat 101-nya. Ya Allah, di surga bagaimana? Katanya nikmat. Kamu tinggal pilih. Mau surga yang paling indah bersama dengan Rasulullah, ikuti sunnahnya, ikuti petunjuknya. Quran surah ketiga ayat 31. Kalau kamu ingin di level yang kedua, taman surga, kenikmatannya langsung Allah yang berikan, nikmatnya luar biasa. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Kalau kamu ingin mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang tidak ada batasnya, silahkan kamu beraktivitas di situ. Nggak ada ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Sampai surga kelas ekonomi yang tidak disebutkan kecuali indahnya luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Quran surah kedua ayat ke-25-nya itu. Ya Allah, bagaimana dengan neraka? Nggak usah banyak dipikirin. Itu bukan tempat kamu di situ. Teman-teman sekalian, semuanya ada. Ada dari awal sampai akhir. Tinggal Anda pilih mau yang mana. Masuk masjid juga ada tuntunannya. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Ya, bagaimana memakmurkannya? Antara masuk dengan keluar berbeda, doanya bisa berbeda. Semuanya ada. Anda melihat saja ada tuntunannya. Melihat tuh beda.
Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tapi mata kambing tidak dihisab. Mata kita dihisab. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, termasuk pikiran kita itu akan ditanya oleh Allah. Kambing tidak. Karena itu mata kita, kata Quran, bukan melihat. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30. Untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31. Kata Allah, hanya boleh melihat yang baik-baik. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Yang tidak baik, palingkan. Demikian lisannya, demikian telinganya. Semua ada, Pak. Ada semua. Ya. Jadi kalau hidup kita ini, maaf ya, ingin mudah kata Allah, keluarkan tuntunannya, ada semua di situ. Kalau hidup kita susah, yang salah bukan Allah. Kita nggak baca, nggak kita keluarkan tuntunannya. Anda mau ke masjid ini saja, Anda baca petanya. Maka kenapa dalam kehidupan yang kompleks Anda tidak keluarkan petanya? Yang dibaca itu aja gitu kan, dari mulai subuh sampai dengan isya. Anas lagi, alhamdulillah. Dan dikabulkan oleh Allah, pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Minal jinnati wan nas. Teman-teman sekalian, dari sini ini langsung oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail didoakan supaya ketika Nabi terakhir datang itu beliau harus menyampaikan tuntunan ini. Dan tidak cukup menyampaikan, kalau cuma disampaikan, bagaimana kita mempraktekannya? Turun ayat tentang sholat, Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholat. Ya, tunaikan sholat. Tapi nggak tahu caranya, bagaimana? Maka tugas yang kedua, saya cukupkan pengantar sampai di sini. Wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan isi Quran. Nah, ajarkan isi Al-Quran. Diajarkan isi hudan ini. Ya. Misal, maaf ya. Maaf. Kita sholat insya Allah. Insya Allah. Sehari berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? Masya Allah, usia sampai sekarang masih 17 rakaat juga. Ya. Ada anak usia 5 tahun sudah sholat, sama 17 rakaat juga. Anda dikasih 50 tahun, Masya Allah 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkat? Ya. Di Bekasi sekarang ada anak-anak usia 4-5 tahun, Masya Allah. Itu sebelum adzan maghrib, Pak, sudah berlomba lari ke masjid. Sebelum dipanggil adzan. Ya, saat adzan mereka sholat berjamaah. Selesai adzan mereka i'tikaf, mengaji. Isya mereka berjamaah lagi. Selesai Isya mereka evaluasi diri baru pulang ke rumahnya. Jadi kalau Anda datang ke masjid, baru adzan Anda datang, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Kalau Anda sholatnya setelah maghrib tidak i'tikaf sebentar pun tidak mengaji, Anda masih kalah sama anak usia 4-5 tahun. Kalau maghribnya ke masjid, isyanya tidak ke masjid, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Ba'da isya Anda tidak evaluasi diri, masih kalah juga sama anak usia 4-5 tahun. Persaingan kita ada di mana? Maaf ya, sekarang kita agak ketat sekali berlomba dalam kebaikan. Sifat-sifat baik saja sekarang itu sudah digunakan oleh orang buruk untuk mengerjakan keburukan. Ya, maaf, saat kita berlomba untuk kesabaran, orang-orang buruk pun sabar juga, Pak. Cuma ditempatkan di tempat yang buruk. Sekarang pencuri pada sabar, Pak. Mencurinya pada sabar. Begitu mau buka rumah, nyongkel, kok susah, Bos? Sabar aja, terusin dikit. Sabar tuh. Orang mencuri aja bisa sabar. Masa Anda ibadah nggak bisa sabar? Orang nonton bola, Pak, ditungguin sampai sabar tuh. Jam 2 ditungguin. Masa Anda tahajud gak bisa sabar? Orang baca Al-Quran bisa sabar. Anda baca Al-Quran gak bisa sabar? Coba hadirkan kesabaran dalam jiwa kita. Karena itu ketika diberikan aturannya, diajarkan oleh Nabi, dituntut kita untuk berbuat sabar dalam menunaikannya. Maka turunlah sebenarnya ketentuan dari Quran, tidak cukup hanya sekedar menyampaikan, tapi ajarkan ya Rasulullah. Ya. Ada orang pernah menunaikan sholat di zaman Nabi. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Tercantum di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397 dengan redaksi yang sama. Babul musi fis shalah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Saya agak cepat sedikit, kita belum ke inti bahasannya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi, maka masuk ke masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi, maka salat di samping Nabi langsung. Di awal masa Islam. Kemudian dia bertakbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syamalan, ketika dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang itu, "Shalli fa innaka lam tusalli." Mas, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Anda bayangkan, sudah selesai salat kata Nabi, Anda belum salat. Fa'ada salata thalatha marat. Dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Fayaqulun lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang ini sama dengan perkataan sebelumnya. Tolong Anda salat lagi karena Anda belum salat.
Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, di awal masa Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Menunaikan sholat tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Belum pernah lihat Nabi seperti yang sempurnanya. Kata Nabi, ulangi sholatnya. Ada yang tidak tepat. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, bukan sholat di masjid Nabi, dan tidak di samping Nabi. Dia sholat dan merasa aman dengan sholatnya, itu mustahil. Mustahil itu kan? Karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajarkan, kata Nabi, kata orang ini, ya Rasulullah, ma'uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, dekat ke surganya tinggal beberapa langkah saja, mau belajar dengan Nabi. Ada orang bukan tetangga Nabi, keponakan Nabi juga bukan, jauh di masa Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, nggak mau belajar. Ustadznya datang sendiri, tempatnya enak, ada bubur kacang hijaunya, Masya Allah direkam juga, nggak mau belajar juga, kurang apa lagi? Dengan cara apa lagi Anda mesti disentuh supaya mau belajar? Ya, Masya Allah gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menurut kami ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan. Kita akan meninggal, itu saat kita akan pulang. Semua ini nggak ada nilainya nanti, kecuali kita gunakan untuk kepentingan ibadah. Karena itu kita kembalikan, saat Nabi mengajarkan sesuatu, kata Allah cepat ambil. Mak di sini tidak hanya menunjukkan aspek ritual saja, semuanya. Karena ternyata semua yang berasal dari Nabi, Masya Allah, bukan cuma urusan akhirat saja, tapi tercantum juga masalah dunia di Quran. Kita agak cepat sedikit, surah ke-33 ayat 21. Maaf, ini sampai jam berapa kita ya? 10, baik, silakan ya. Nggak apa-apa, tenang, ini baru mukaddimah, kita belum mulai intinya ini. Masya Allah, semoga Allah rahmati Anda semua ya. Silakan, mau sampai jam 10 boleh, saya jam 7 pulang ya. Antum terusin. Pelan-pelan ya, sebentar, pelan-pelan. Quran surah ke-33 ayat 21, Al-Ahzab. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, ini kan banyak dari Rasul. Bagaimana cara kami ngambilnya? Termasuk meninggalkan larangannya. Ya. Fokus, pelan-pelan, lihat sini. Ya. Maaf, kelihatan insya Allah? Wah, agak aneh, ini apa yang kelihatan? Saya belum menulis apa-apa, lihat tuh. Nggak lapar kayaknya ya. Wah. Perhatikan sini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Perhatikan pelan-pelan. Ya, ini kaidah, kalimatnya singkat, sederhana, tapi isinya sangat padat. Satu, perhatikan. Uswah. Uswah ini satu artinya sesuatu yang selalu menjadi teladan, yang terbaik. Ya, pelan-pelan. Fokus ya, fokus. Kalau disebutkan uswah berarti sesuatu yang terbaik, paling baik. Jadi kalau ada yang mengajarkan sebuah tuntunan, kemudian Nabi membawa tuntunan, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Tinggalkan yang lain, ambil yang dari Nabi. Bisa di pelajaran di sekolah diajarkan makan sambil duduk ya, makan dengan tangan kanan, itu baik. Tapi Nabi mengatakan, idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, faltaqna, maka qanaah, jangan persoalkan yang tidak ada, cukupkan dengan yang ada. Nikmati itu. Khudh bi yaminika, ambil dengan tangan kananmu, mayalika yang paling dekat, sambillah, kemudian sebut nama Allah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Maka petunjuk Nabi itu yang terbaik. Jelas di sini? Itu baru makan, belum jalannya, belum nengoknya, belum macam-macamnya. Baik. Uswah yang kedua, artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Jadi kalau ada orang belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misal, kemudian dia belajar, maka orang ini akan jadi teladan. Lalu ada orang belajar lagi dari sini, maka orang ini akan jadi teladan. Di setiap yang belajar dari sini akan meluas keteladanannya. Di siapapun yang ngambil dari sini, pasti akan jadi contoh bagi yang lainnya. Itu pasti itu sifatnya. Dan hebatnya, ini dibacanya apa tadi? Uswah. Itu bacaan dari Hafiz. Ya, bacaan qiraah Hafiz dari Asim. Dalam ilmu qiraat, baca Quran itu minimal ada 7 riwayat nanti. Ini bisa dibaca dengan uswah, bisa dibaca dengan iswah. Di riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi, bacaannya pakai iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Coba lihat sekarang, fokus ya. Kita ambil sedikit saja ilmu tafsir. Kalau uswah harakatnya di atas di bawah? Atas. Kalau atas tinggi atau rendah? Tinggi. Baik, yang di atas itu kasrah atau fathah? Kasrah. Dhammah. Tuh lihat ya. Baik ya, dhammah lihat. Dhammah. Ya. Kita sepakati aja ya, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam ya kan? Baik.
Malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, wallahu a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat, semua tahu, ngarang lagi gitu ya. Kita kembalikan, wallahu a'lam. Baik, ini harakatnya apa? Jangan katakan wallahu a'lam. Maksudnya ini dhammah baik ya. Dhammah. Dhammah itu artinya mengumpul, banyak, umpul, mengumpul. Jadi mengucapkan dengan lisan mengumpulkan. Ya, dhammah, banyak berkumpul. Kalau i harakatnya di atas di bawah? Di bawah. Rendah atau tinggi? Rendah. Kecil atau besar? Kecil. Makanya disebut dengan kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil, rendah. In kasar jujaj, kasar jujaj, kaca pecah. Bukankah melahirkan pecahan-pecahan? Kecil. Makanya harakatnya dibaca tipis, kecil. Tipis. Ibu keluar deh malam-malam di sini ya. Jam 2 ada suara tipis itu ya. Tipis itu. Kecil. Perhatikan, kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat, dua harakat, ingin memberikan kesan makna bahwa yang dari Rasul itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya aja jadi teladan. Yang kecil ya. Senyumnya, jalannya, nengoknya, ya Muhammad menengok keseluruhannya. Labbaik, salami, Masya Allah. Itu baru yang kecil-kecil, belum yang tinggi-tinggi. Ya. Pak Adi, itu bukan. Belum, ya. Itu masih kecil tuh, belum yang tinggi-tingginya. Jadi Anda bisa mengambil dari yang paling kecilnya sampai yang paling tingginya kalau mau silakan. Ya. Pernah Anda baca riwayat tentang, saya beri contoh yang tinggi satu aja, amalan Nabi. Pernah baca riwayat tentang sholat malamnya Nabi? Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu Masya Allah, Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya, Kaifa kanat salatul Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, la tas'ala an husnihinna wa tulihinna. Enggak usah ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Penasaran Abdullah bin Mas'ud dengan Hudzaifah al-Yamani. Satu kali diikuti Nabi ketika sedang di luar, diikuti salat beliau, salat Nabi. Allahu Akbar. Ternyata rakaat pertamanya, Pak, itu pantas bengkak kakinya itu. Rakaat pertamanya Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Surga tingkat tinggi. Rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung sampai ke Ali Imran. Al-Baqarah itu 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung sampai ke An-Nisa. 176 ayat. Begitu An-Nisa baru ruku. Nabi Rasul dekat dengan surganya, langsung dijamin masuk surga tanpa hisab. Bebas dari kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman, langsung ruku. Besoknya Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani tidak ikutan lagi. Betul, bukan karena capek. Awas, jangan keliru. Bukan karena capek, lelah, tidak. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan, khiftu, kata beliau, alla akhsha fis salat. Saya khawatir tidak bisa khusyuk dalam salat karena sering menduga, ini Nabi kapan rukunya nih? Sekarang bukan. Bukan. Terus lagi, bukan. Itu menduga begitu. Ya. Kalau salat malam lama biasa, Pak. Anda silakan cek ya. Silakan cek di kitabnya Imam An-Nawawi. Sebelum mengarang Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, itu beliau menulis kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Bagaimana cara kita belajar dengan baik plus memulai dengan menghafal Quran. Itu ada terbitan Darun Nafais, warnanya kuning, 187 halaman. Anda buka halaman ke-47, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana dikisahkan di situ oleh beliau, Masya Allah. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat mulia, pebisnis, aktivitasnya banyak luar biasa. Bapak Ibu sekalian, masih bisa menunaikan sholat malam sampai khatam Quran. Bisa nggak ada bayangkan, sampai khatam Quran. Cuma ketika melihat Nabi, mereka jadi bingung, ini kapan rukunya nih? Di mana posisi beliau itu akan ruku? Karena akan diikuti gitu. Ya besoknya nggak ikutan lagi, karena selalu menebak-nebak gitu kan. Tapi poinnya adalah, Nabi bisa menunaikannya dengan luar biasa. Nabi Rasul dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, bebas dari kesalahan, surganya langsung tingkat paling tinggi. Masya Allah. Salat malamnya, rakaat pertama, bengkak-bengkak kaki 5 juz 4 halaman. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Jangankan salat sunnahnya, dipanggil fardu masih terlambat juga. Cita-cita masuk surga bertemu dengan Nabi. Masya Allah. Di mana amalan kita? Ya. Jadi ini tidak mudah mengikuti yang berat ini. Ya. Saya pernah ngajar di Bekasi, ada gerhana Pak, khusuf. Itu komunitasnya senang dengan tuntunan Nabi. Begitu saya mau pimpin sholat, saya berbalik dulu, saya katakan, Bapak Ibu sekalian, ini ada sholat gerhana, jarang-jarang ada seperti ini, pahalanya banyak. Ya, ingin kita pastikan sesuai dengan Nabi SAW atau ingin mencoba menyesuaikan mirip-mirip dulu? Ustaz, sesuai dengan Nabi. Kapan lagi kita mendapatkan seperti ini? Pahalanya banyak katanya. Baik, sebelum saya lakukan, saya sampaikan dulu, sholat gerhana itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Karena 2 kali ruku, suratnya ada 4.
Di setelah baca surat, ruku, bangun lagi, baca surat lagi. 4 ini mohon izin, surat pertama kalau ingin persis seperti Nabi, saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai. Surah kedua Ali Imran sampai selesai, surah ketiga An-Nisa sampai selesai, yang keempat baru Sabbihisma Rabbikal A'la. Tanpa saya tanya lagi, hampir semua mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Turun gitu ya. Jadi kita bisa ambil yang sekiranya mudah untuk kita kerjakan tanpa membebani kita. Silakan. Salat malam kalau belum bisa 11, mulai dengan 2 rakaat dulu. Witirnya 1, tambah lagi. Kalau Anda bisa kerjakan ini, ikuti Nabi dalam setiap kehidupan, perhatikan. Maka hasanah. Hasanah itu bukan hanya mendapatkan kebaikan. Hasanah itu kebaikan yang melahirkan pahala. Jadi setiap Anda ikuti Nabi, alhamdulillah, itu ada pahalanya. Makanya orang Islam selalu berdoa kepada Allah supaya dunianya dapat pahala, akhiratnya dapat pahala. Doa paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Ini doa sapu jagat ya. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Cuman Anda yang punya istilah ya. Itu Al-Baqarah ayat 201, posisi paling kanan sebelah bawah. Nah, jadi ketika Anda mendapatkan dunia, rumah baik, alhamdulillah. Tapi bagaimana caranya rumah itu ada pahalanya? Bagaimana kendaraan ada pahalanya? Hasanah. Di akhirat dapat hasanah. Dengan kebaikan pahala itu, dijamin mendapatkan surga tertinggi, bebas dari neraka.